Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan drama donasi Agus yang sampai sekarang ini semakin meruncing, teman-teman. Ada beberapa keterangan yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama langsung aja terkait dengan statement dari Farhad Abbas yang luar biasa, bener-bener ngebuat kasus ini kok semakin lama semakin meruncing dan kemana-mana. Ada salah satu hal yang dia sampaikan terkait dengan salah satu mantan kuasa hukumnya Agus ya, yang aku tidak mau menyebutkan yang sudah berpulang, tetapi di sini dibahas karena mereka sekarang pun satu namanya LQ apa gitu, aku lupa namanya yang mendiang Alvin Lim itu dulu. Sekarang kok kesannya mereka saling serang gitu satu sama lain, bahkan mereka mengancam gitu ya, akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ini masalahnya apa ya? Aku pikirkan mereka satu tim, ternyata satu tim pun juga akhirnya terpisah juga. Nggak cuma dari timnya Novi kan ya. Kenapa aku bilang membandingkan dengan timnya Novi? Timnya Novi pun juga sekarang sepertinya antara Gary sama Novi dan juga Densu, serta yang lain-lainnya pun kayak terjadi perpecahan. Di timnya Agus pun juga sama terjadi perpecahan gitu loh. Ini kasusnya makin lama makin ngeri-ngeri sedap begitu. Kita bahas adalah statement yang pertama yang terkait dengan kekecewaannya seorang Farhad Abbas yang bilang bahwa itu tim kuasa hukumnya Agus yang dulu itu yang teriak-teriak katanya mau ngajak ke Singapura, tapi ternyata tidak pernah ke Singapura. Omong gede doang katanya. Agus sampai gunting pita padahal mereka itu tidak keluar apa-apa. Katanya omongannya gede tapi nggak ada pengorbanannya buat Agus. Dulu dibilang katanya pernah apa? Yang dibawa ke rumah sakit. Yang ke rumah sakit itu pun juga cuman berobat yang minor gitu loh. Paling juga cuma habis berapa ratus ribu dibandingkan dengan manfaat yang dia dapatkan. Namanya terkenal gara-gara Agus dan hal-hal yang sifatnya materialistis seperti itu diungkapkan sama Farhad di sini. Coba kita dengarkan keterangan Farhad yang sangat kecewa dengan mantan kuasa hukum Agus yang bagian tersebut, teman-teman. LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli. Karena saya cari ahli kornea dan retina, nggak ada. Jadi cuma dilihat doang, nggak ada di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihat saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah. Gitu. Ya, siapa yang mau ngomong LQ? Oke, banyaklah komentar-komentar unik dari Farhad Abbas di sini. Tapi seperti ada pepatah bilang bahwa waktu itu akan menunjukkan segalanya. Ternyata dugaan-dugaan dari netizen yang dulu-dulu kemana nih, katanya mau jadi ke Singapura gitu. Kan ya aku tidak mau ngebahas luka lama juga, cuma kan itu menunjukkan bahwa oh ternyata memang tidak seperti itu. Jadi dari sini Agus juga bisa memahami, bisa berpikir 1000 kali untuk memenjarakan Denny Sumargo. Paling tidak adalah Densu Novi lah, paling tidak dari dua individu ini. Karena bagaimanapun juga buat Agus, nih ya orang yang kategorinya tuh berada di tim kamu. Menurut Farhad, nggak keluar uang banyak loh, ratusan ribu aja sampai sebegitunya gitu. Tapi bagaimana dengan Novi dan juga Densu yang sudah membuat sedemikian rupa, kamu dapat uang berapa? 1,5 miliar plus masih ada beberapa ratus juta lainnya mungkin nggak sih? Karena kan kalau dari hitung-hitungannya yang terakhir diposting di TV One dulu kan ya, ada 1,5 miliar sekian kan ya teman-teman ya. Belum ditambah dengan bantuan-bantuan dari kuasa hukumnya juga dulu yang 50 juta, terus berapa ratus dolar, bantuan-bantuan lain. Itu semua tidak akan terjadi kalau tidak ada podcast pertama dengan Novi, kemudian dengan Densu. Tapi kenapa di wawancara terakhir Agus itu ditanya, kamu mau memenjarakan mereka atau cuma mau duitnya aja? Agusnya bilang, mau menjarakan mereka. Kok sebegitu jahatnya Gus gitu loh kan? Kenapa kamu nggak fokus ke uangnya aja? Dan Densu juga fair loh. Padahal dia udah bilang loh, kamu kalau mau berobat, datang aja ke saya ngobrol, saya kasih uangnya, depositkan. Kalau nggak mau dipakai buat berobat, buat kebutuhan sehari-hari ngobrol aja. Dan itu nilainya juga pasti nggak cuma 1 juta 2 juta, at least itu beberapa ratus juta rupiah. Itu uang yang gede loh, orang lain aja
yang kata Farhad Abbas cuma ngeluarin beberapa ratus ribu rupiah aja, ngerasanya katanya udah sebegitu banyak berkorban. Bagaimana dengan yang lainnya? Dan yang paling menyedihkan, kenapa Agus mau membawa masalah ini ke jalur pidana? Kenapa nggak cukup perdata aja? Dan dari tim donatur juga kan kemarin dalam persidangan itu sudah mencabut tuntutannya. Karena ya secara manusiawi juga tidak fair ya, kasihan ya. Bagaimanapun juga kamu mendapatkan musibah gitu loh. Di bagian berikutnya juga dari Farhad Abbas itu mengkritik terkait dengan orang-orang yang katanya anarkis dalam persidangan, terus juga terkait dengan kuasa hukum para donatur yang dibilang punya 500-an donatur kuasanya, tapi ternyata menurut Farhad itu cuma 2 atau beberapa begitu. Maksudnya seperti apa? Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Oke, dari mana Farhad tahu hanya 2 orang? Itu yang pertama, kita pengen tahu ya. Terus bagian berikutnya, secara hukum, kalau cuma 2 orang atau bahkan cuma 1 orang, apakah itu tidak bisa dikategorikan sebagai hal yang valid juga? Apakah perlu nominal atau jumlahnya? Ya, ini juga butuh penjelasan secara hukum. Misalnya begini, ternyata dalam hukum nggak apa-apa kok. Jangankan cuma 2, 1 orang aja dari donatur yang keberatan, itu bisa jadi masalah. Karena kalau aku sempat dulu dengar keterangan dari Menteri Sosial yang bilang bahwa ya kan awalnya memang setelah aku dengarkan dari drama-drama itu, saran dari Kementerian Sosial adalah ya sudah uangnya dipakai buat berobat Agus, sisanya nanti dibicarakan. Tapi kalau ada donatur yang 1 aja yang keberatan, ya itu akan jadi masalah. Apakah kuantitatif itu menjadi permasalahan dalam dunia hukum untuk surat kuasa ini? Kita coba simak nanti ya bagaimana kelanjutan dari pihak lawan ya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu dibawa kemarin katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka-mereka ini. Gitu. Oke, terkait dengan surat kuasa hukum itu dari pihak lawan juga sudah menunjukkan ada bundelan berkas ditunjukkan ke media. Ini sudah banyak gitu loh, dan mereka juga kemarin katanya sempat agak emosional, bukan emosional lah, katanya strategi gitu. Itu karena mereka tidak mau mengulang agenda di meeting atau persidangan yang pertama, diulang lagi di persidangan yang kedua. Karena dalam sidang yang kedua kemarin kan, Farhad itu meminta kuasa hukum para donatur untuk menunjukkan berkas-berkas surat kuasa mereka dari para donatur. Lawannya mengatakan bahwa ini kan sudah dilakukan validasi di sidang pertama, ngapain kita ulang lagi? Secara aturan, secara logika hukum, ya aku memang nggak bisa pungkiri kuasa hukum para donatur adalah sudah melewati tahapan tersebut. Harusnya pertanyaan tersebut yang diajukan oleh Farhad dilakukan di bagian awal sidang. Dan hakim pun akhirnya juga tetap melanjutkan, ya artinya memang ya lebih cenderung setuju ke bagian yang pertama, tidak perlu repetitif lah atau mengulang lagi. Nah, kemudian juga terkait dengan dugaan yang katanya kayak ada anarkis gitu. Mereka juga, ini kan katanya dilaporkan nih kata Farhad, ada dugaan menganiaya atau memukul oleh salah satu kuasa hukumnya ke salah satu timnya yang bernama Denny. Beneran ini? Sampai terjadi seperti itu? Dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal, sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Oke, dari pihak kuasa hukum donatur dalam persidangan memberikan klarifikasi. Katanya tidak betul telah terjadi hal yang dituduhkan seperti itu. Katanya adalah karena ruang sidang itu sempit, teman-teman. Jadi mungkin saling bersenggolan, gesekan, mungkin dorong-dorong sedikit dan seperti itu. Ya, ini karena mereka orang-orang yang ahli hukum sudah expert di bidangnya. Ya, seperti kalian tahu, untuk menentukan satu hal itu fakta dalam dunia hukum, harus ada 2 alat bukti yang kuat. Ya, silakan dibuktikan aja. Misalnya ada, kan alat bukti itu ada 5 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat.
Kalau cuma sekedar kuantitatif, yang penting kan ada keterangan saksi aja, sudah 2 orang yang melihat, ya kalau semua yang memberikan saksi itu adalah dari timnya mereka, hakim juga akan menilai apakah ini benar atau tidak. Yang akan jauh lebih valid adalah jika ada rekaman. Misalnya kan banyak media tuh di sana. Ada nggak media yang mengcapture momen yang dituduhkan? Atau bahkan aku yakin di ruang sidang juga ada CCTV kan, bisa ditunjukkan juga di situ. Itu adalah bagian drama terkait dengan donasi Agus. Di sisi lain, seperti aku bilang tadi, kedua tim ini juga ada masalah internal masing-masing kan ya. Salah satunya adalah dari keterangannya Irjen Pol Purnawirawan Riki, yang kelihatan jelas beliau ini sangat mengkritik Gary dengan berbagai macam langkahnya. Dalam wawancara ini, Irjen Pol Purnawirawan Riki menegaskan, saya itu statusnya masih sebagai kuasa hukumnya Novi. Saya mundur hanya dari kuasa hukum yayasan karena memang itu melanggar etika setelah Gary menjadi ketuanya. Gary itu to the point aja, menurut saya dia itu adalah air susu yang dibalas air tuba. Kenapa? Sejelek-jeleknya Novi, dia tidak pantas melakukan hal tersebut. Katanya dia ya bekerja buat Novi dan hal-hal yang seperti itu. Cuman aku lihat tren dari netizen juga banyak yang mengkritik Novi, kesannya adalah kok Novi kamu ngerubah hal yang sudah kamu sepakati buat ke NTT, tapi kamu menurut keterangannya Densu dan juga Gary, kamu merubah pikiran pada saat mereka di sana. Dan Novi kan sudah mengklarifikasi tidak betul seperti itu. Novi mengklarifikasi bahwa ini adalah masalah etika. Kenapa dia tidak ngomong melakukan hal yang transfer 500 juta? Itu drama yang sudah kita bahas lah ya. Kalian sudah punya opininya masing-masing. Tetapi yang terbaru ini juga masalahnya menurut aku semakin ngeri-ngeri sedap. Karena dari pihak kuasa hukumnya Novi, ini katanya, ya kita lihat nanti perkembangannya, akan melaporkan Gary dengan pasal adalah kayak penggelapan. Menurut keterangan Irjen Pol Purnawirawan Riki, ini ada bukti, dia itu kayak ada dugaan penggelapan, Gary merubah spesimen setelah dari NTT. Artinya, aku nggak tahu spesimen ini kan mungkin apakah dia tanda tangan datang ke banknya untuk melakukan pengambilan 100 juta atau seperti apa. Kita juga harus fair, kita akan mendengarkan keterangan dari Gary nanti terkait dengan isu ini. Karena apa? Pengambilan uang 100 juta rupiah ini adalah terjadi setelah mereka pulang dari NTT. Apakah mungkin dia waktu di NTT sama Densu ngutang nih 100 juta sama vendor, nanti aku transfer balik ya setelah kita sampai di NTT karena ada kendala mungkin A, B, C, dan D. Atau bahkan uang tersebut kemana juga gitu. Dan aku yakin banget ya kalau untuk individu Densu, aku sangat yakin Densu tidak mungkin melakukan penggelapan hanya demi beberapa ratus juta rupiah. Karena nama baik dia itu atau resikonya itu nggak worth it. Tetapi ini kan terkait dengan dugaan ke Gary. Apakah Gary mungkin melakukan itu juga? Dan Novi juga katanya sudah punya alat bukti dan melaporkan. Mereka juga tidak main-main kalau nggak punya alat bukti yang kuat. So, dari kedua belah pihak mereka ada konflik-konflik internal. Dan selanjutnya kita nantikan seperti apa. Yang pasti untuk sidang berikutnya lagi adalah di tanggal 5 Februari 2025. Kita akan melihat bagaimana kelanjutan sidang Agus dengan para kuasa hukum donatur. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku. Dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Bye.